Wa amal ja'iju fi hakim alaihi salatu wassalamu fa amrun wahidun wa huwa wukul arad basyariyah lati la tuaddi ila naqsin maratibim aliyah. Adapun sifat jais bagi Rasul Allah, utusan Allah semuanya, dari yang 25 yang wajib kita tahu dan sampai yang wajib yang kita nggak tahu jumlahnya berapa, wajib artinya ada sifat jais berlaku pada hak mereka, yaitu hanya satu, fa amrun wahid. Jadi sifat jais bagi Rasul itu cuma satu, nggak banyak. Apa? Yaitu wukul a'radil basyariyah, terjadi pada mereka sifat-sifat kemanusiaan biasa, manusia-manusia biasa. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sakit, ayang kawin, pengen punya anak, ya biasa kayak kita. Cuman pengennya beliau mah pengen punya anak kagak bingung, kagak risih, kagak rusuh. Gua apa semua diparanin semua, enggak. Secara dohirnya memang kelihatan kayak gitu, cuman matinya mah enggak, tenang aja, tenang. Enggak dipikir kali gitu, risih gitu. Belum kawin risih, enggak. Ya tetap kalau lihat kita mah usaha biasa. Usaha nyari jodoh, cuman kagak kayak kita pakai gerasak gerusuk, tenang Rasul mah. Itu. Jadi sifat-sifat kemanusia yang biasa kayak kita alamin, cuman jangan samain batinnya sama jangan jauh batinnya, dohirnya. Sifat-sifat dohiriyah, basyariyah, yang mana tetap sifat yang bangsa manusia biasa pun yang mereka memiliki itu tidak mengurangi sedikit pun martabat kemuliaannya. Jadi nggak turun derajatnya, nggak sampai nurunin derajatnya, nggak. Istilahnya mah marwahnya tetap dijaga sama Allah, nggak sampai itu sifat yang umpama seorang Rasul melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, bersyariat sesuatu, tetapi itu nggak sampai menghilangkan martabat kemuliaan sebagai Rasulnya, nggak sedikit pun nggak turun martabatnya, nggak terhina, itu nggak sampai ke situ. Jadi tetap itu juga ada batasannya. Jadi kalau batin mah jangan ditanya, itu mah udah lain jauh batin. Dohirnya pun tetap ada batasan. Artinya nggak sampai menghancurkan martabat kemuliaannya, nggak sampai ke situ. Seperti mana? Wadhalika kan nikah, seperti nikah. Rasul hayang kawin, ya kawin biasa hayang kawin. Cuman kagak resah, kagak rusuh, kagak risih. Ya ketuaan umpama enggak. Biasa aja, biasa. Ya ini bukan guyon lagi ya, wal jima, berjima Rasul juga sama kayak manusia, secara dohir sama. Linisa ala wajil hal, tapi ala wajil hil, halal. Nggak main jablay. Rasul mah halal nyarinya. Emang itu yang disyariatkan dan itu yang diajarkan. Wal uklu, makan Rasul. Dohirnya, batinnya Rasul kagak butuh banget sama makan, sama nikah juga enggak. Makan, wasurbu, minum. Bahkan Rasulullah SAW yakul lama, bahkan kalau pengen tahu Rasul tuh hobi makan daging. Wa yuhibbu, demen nama makan daging, nyate. Wa yakulu dajaj, makan daging ayam, dajaj ayam doyan. Wa yuhibbul alwa, Rasul demen yang manis-manisan. Manisan bukan asinan, manisan. Ya, yang makanan yang manis-manis dah bahasanya. Wal asal, madu, tuh kedemenan Rasul nih. Manis-manisan, madu itu. Waya ibu surbalma, demen nama yang nama minum air, tapi air barid. Rasul mah demennya minum air adem. Ya. Adem beda ya, dingin kalau. Waya surubu fi salasi anfas, dan cara minumnya Rasul itu tiga napasan, tiga kali tegekan, 3 kali napas kan.
3 kali napasan. 1 napas minum, 2 napas minum, 3 napas minum, 3 kali. Tuh. Wa yukrahu surbul hari, bahkan yang namanya minum air panas itu makruh. Ya wajar lah melepuh. Bukan makruh lagi ya, tapi kalau sampai doan mah haram, jadi itu nyakitin bibir. Ya minumnya diuntut dikit-dikit diuntut gitu ya, air ngegolak disuruh minum. Tetap Rasul nggak demen minum air panas itu, nggak demen. Ya termasuk makruh hukumnya, itu makruh. Dosa mah enggak, minum kopi panas enggak dosa, cuman makruh. Cuman kalau sampai bibir, sampai lidah, sampai apa tuh, kalau habis kena air panas lidah ya pokoknya melepuh aja, lidah melepuh, itu mah bisa jadi haram kali, itu menyakitin, penyakit namanya. Kemudian li'anna yu'adil ma'dah, sebab yang namanya minum air panas itu bisa merusak ma'dah, patuangan lambung. Orang kalau sering minum air panas lambungnya antar ngaruhnya ke situ, penyakit lambung, prostat kali apa tahu namanya. Bahkan wala yarwi, minum air panas itu enggak menyegarkan, artinya enggak ngilangin dahaga. Enggak ngilangin dahaga dia mah. Jadi air adem yang ngilangin dahaga mah. Wa kana yanqa'u tamar. Rasul itu suka yang namanya rendaman korma. Ya, nabis, air nabis. Rasul senang bikin nabis. Korma direndam, diendap. Airnya itu ntar diminum. Kalau kata orang Yaman bikinnya pakai air panas tuh dibekap, korma tuh dibekap. Sore tadi bikin, minumnya besok pagi. Air nabis namanya. Itu nanti faedahnya itu salah satunya ngobatin penyakit-penyakit yang ada di lambung, penyakit lambung, sakit perut apa. Boleh jadi kali. Ini kan Rasul tuh yang kautamar, suka ngerendam yang namanya korma, baru wayah serbumah diminum airnya, air rendeman itu, air endepannya. Lihat ta'am. Sebab biar pencernaan itu bagus. Gitu. Ya. Walam yakul tabiqan baitan. Rasul mah enggak pernah yang namanya makan makanan basi. Enggak. Makanan basi enggak. Yusqanu lau bil wudu, yang diangetin pagi-pagi. Ya, mungkin dari semalam pagi diangetin. Enggak mau Rasul itu. Sebab akan ada enzim baru dari makanan yang busuk itu. Ya. Akan ada racun. Akan ada tumbuh racun, tumbuh enzim, tumbuh kuman baru. Ya kayak gitu. Kan bahaya jadinya. Wala ta'aman haron, dan Rasulullah itu kalau makan Rasulullah nungguin adem. Kagak pas nasi baru sendok masih ngebul-ngebula langsung dihabek aja, enggak Rasulullah. Rasul cara makannya apapun pakai nungguin adem dulu. Makanan kalau panas nungguin adem dulu. Kalau kita kan beda. Ya. Masih melepuh, kadang-kadang baru diangkat. Baru diangkat dari penggorengan ikan diangkat, comot aja lu, jangan, ademin aja dulu. Tuh. Telat. Ya, minumnya habis temennya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, nih ada sabda Rasulullah menganjurkan kalau makan makanan yang udah adem baru kita makan. Baridu ta'amakum yubarakulakum. Dinginkanlah, ademin makananmu, maka kau akan diberkahkan pihi pada makanan itu. Jadi makanan yang adem kalau kita pakai makan itu ada berkahnya, ada keberkahan tersendiri. Wa kana yaqulu mawujida. Dan ingat, Rasul tuh kalau makan enggak nyari yang enggak ada, yang ada itu yang dimakan. Ada, udah itu yang dimakan. Kalau kita enggak kan ngayal, enak kali ini ada gorengan, ada enak kali ini makan pizza kali ya. Ini nih orang. Rasulullah mah kalau makan yang ada di depannya aja udah. Kagak nyari. Kalau bener sih kalau orang bilang kalau makan mah jangan nyari ayam. Emang bener itu sebetulnya, ini ajaran Rasul. Artinya makan aja yang ada, jangan nyari yang kagak ada. Maksudnya kan tujuannya begitu ya. Iya.
Itu omongan orang tua tuh bener. Kalau makan mah jangan nyari ayam. Emang bener itu, nasihat Rasul tuh kayak gitu. Jadi makan aja yang ada. Tuh Rasul mah kalau makan ya makanan yang ada aja. Nggak pernah nyari yang nggak ada. Pakot akal khubza bitamar. Ya yang ada aja. Misalnya adanya situ adanya korma sama madu, ya itu yang dimakan. Sekarang sudah tinggi ya. Yang ada aja. Ngomel mulu. Dan juga ada satu lagi nih kebiasaan Rasulullah tuh wakana idza akala la'ma, apabila Rasulullah makan daging itu cara makan Rasulullah tuh nggak pernah nundukin palanya. Jadi makan sambil nunduk. Gitu. Iya, nggak begini. Tapi cara Rasulullah tuh makan biasa muka mah tegak. Jadi yang ngambil itu tangan yang dimasukin ke mulut. Jadi bukan tangan ngambil, mulut nyerobot begitu. Tuh. Jadi Rasulullah tuh walam yato tiu rasahu ilaihi bal yarfahu ila pami. Jadi Rasul tuh kalau makan enggak nundukin pala. Nggak begini berarti. Jadi Rasulullah biasa, bahkan ditegakkan palanya. Tegakkan palanya gitu. Mengambakan baik. Setelah dimakan, habis dimasukin itu yang namanya makanan daging apa gitu di mulut, enggak langsung dileg-leg, enggak, dipapak dulu, digigit, dipapak. Iya, dipapak dulu lah, apalagi yang namanya yang keras-keras ya. Iya, selek jangan. Papak dulu, sebab mapak itu juga kan buat lambung sehat juga, ngolahnya nggak terlalu keras. Yang kedua takut di makanan itu ada yang benda-benda keras, bahaya kan kalau langsung dipapak, langsung didelek aja gitu. Iya, mbak kejadian itu orang makan udang agak dipapak ketelan, udah pada nyangkut gitu tenggorokan. Untung nggak ada operasi, cuma ada operasi. Makan udang doang satu operasinya 10 juta. Ya kan kita kan kalau mapak nih pasti kalau yang benda keras kena kan ketahuan. Itu hebatnya gigi di situ Allah ciptain. Bisa mendeteksi makanan yang kagak bakal diterima nih sama yang namanya lambung. Bahaya, benda-benda bahaya. Tulang coba lo ayo. Apalagi tulang ikan alus tuh kayak tulang bandeng alus banget itu. Tapi itu alus masih bisa sama tenggorokan masih lincir. Coba kalau tulang udang itu bisa nyangkut di sini. Punya temen tuh kayak gitu, kapok kagak mau udang lagi. Pala udang nyangkut. Tuh digigit, dipapak. Kemudian wa ma'abatu aman kot. Dan ingat Rasulullah tuh nggak pernah yang namanya mencaci maki makanan. Rasul tuh nggak pernah mencaci makanan. Ada makanan Rasul tuh nggak pernah ngomong gini, kagak enak nih makanan, gitu bukan. Kagak kurang sedap nih, enggak. Rasul mah nggak pernah tuh menghina makanan. Kurang gurih. Iya. Jadi di mana ada makanan di depannya, itu Rasulullah nggak pernah yang namanya mencaci maki makanan, nggak pernah. Wama abatu aman kot sama sekali. Tetapi in ajabah, kalau enak dimakan. Yang penting begitu aja. Wa ilah kalau nggak enak tarkahu ditinggal. Tarokahu ditinggal. Kalau itu makanan menurut lidah, makan doyan, bahasa doyan dimakan. Kalau nggak doyan nggak dicaci maki, digeser, nggak dimakan, nyari yang lain. Kalau kita mau beda, jalagi. Ini mah temen kan begitu. Ya gitu Rasulullah wa ma abatu aman pakot kot sama sekali Rasul tuh nggak pernah menyindir makanan, menghina makanan, enggak. Kalau nggak enak ditinggal, kalau enak dimakan. Rasul begitu aja udah. Enak dimakan, nggak enak ya udah. Keasinan diem aja udah, yang penting mah diem aja. Ini mah kadang-kadang asin banget nih begini. Jangan. Ini sama aja. Berarti makanan aja dimuliain. Jadi makan aja kita perlu punya adab. Sama kayak copit juga punya adab kita, punya sama penyakit harus punya adab juga. Sama makanan kita punya adab. Itu ya. Jadi intinya kalau makan mah ademin dulu. Ya, ademin aja dulu. Dan ada lagi nih. Wal hikmahnya. Ada satu hikmah. Apa?
fi kaunil anbiya ya'kuluna wa yashrabuna. Ada satu hikmah bahwasanya para nabi itu kita lihat makan, minum. Rasul kan begitu, makan sekasariannya, kadang minum. Dan perlu kita tahu bahwa at-tashri', para rasul makan minum itu tujuannya at-tashri', menjelaskan hukum, tapi dengan praktek. Maksudnya makan minum itu boleh, maksud seperti itu. Cuman menjelaskan doang. Jadi nggak semena-mena buat ngilangin lapar, enggak. Semena-mena asal makan, enggak. Jadi tujuan Rasul makan itu, minum makan itu tujuannya at-tashri', untuk menjelaskan syariat. Ini boleh dimakan. Bukan karena mau makan, bukan. Asal saja tujuannya para Rasul, para Nabi itu. Ini ada keterangannya tuh. La an akalahu la anna aklahum wa syurbahum liju wal atsi. Bukan semata-mata itu karena menghilangkan laparnya, menghilangkan dahaganya minum, bukan. Bukan itu tujuannya. Hebat berarti ya, hebat berarti. Manusia tanpa haus itu berarti. Sebab tujuan mereka makan itu bukannya ya jadi Rasul makan tujuannya kalau emang ada perintah buat tasri, baru Rasul makan. Tujuannya kepada umat, ini boleh dimakan. Kalau nggak ada tasri, Rasul mah kagak makan, kagak minum. Jadi semua yang dilakukan Rasul itu, apapun yang dilakukan Rasulullah itu tasri semuanya. Bayangin betapa hebat itu orang berarti. Jadi semua secara dohir Rasul itu atasri semua, menjelaskan hukum, mengajarkan etika, mengajarkan adab. Tidur Rasul seperti ini. Bukannya Rasul tuh nggak butuh tidur. Gitu. Atasri cuma ngajarin nih tidur begini. Rasul tidur tiap malam. Ya bukannya tiap malam, itu mengajarkan manusia harus istirahat malam itu. Biar sehat. Mau dibalik ya, mau depan rumah ya enggak. Mending dulu lah jauh jambu kayak gimana kayak. Nah, terus kemari bukan tadi ingat Rasul itu makan bukan karena ngilangin lapar. Minum bukan karena ngilangin kehausan, tapi tujuannya adalah menjelaskan hukum. Li'annau mustagnauna anit ta'am wasyurub. Sebab yang namanya Rasul, syarab, ta'am itu enggak butuh. Kenapa? Sebab beliau memang tercipta sebagai manusia yang untuk menjelaskan hukum. Bayangin coba hebatnya. Berarti kedip, mulut bergoyangnya Rasulullah, lambaian tangannya Rasulullah, bergeraknya kaki Rasulullah, itu adalah syariat. Paham? Itu adalah syariat. Jadi Rasulullah makan bukan untuk ngilangin, bukan karena lapar, minum bukan karena haus, tapi at-tashri, menjelaskan hukum. Berarti manusia super ini berarti. Bayangin coba kalau makan cuma buat ngejelasin hukum. Berarti kalau nggak ada perintah penjelasan, Rasul tuh nggak makan berarti. Kalau bukan karena ada mandat dari Allah untuk minum, berarti Rasul tuh nggak minum. Kalau ada mandat baru minum. Bayang coba itu manusia kayak apa itu hebatnya. Diatur sama Allah sedemikian luar biasa. Nggak bisa dibayangin lah. Ya, jadi semua kelakuan Rasul itu bukan dari dirinya. Itu adalah ya Allah ngajarin kepada umat melalui gerak-gerik Rasulullah. Hebat berarti. Hebat. Makanya yang dijadikan Rasul itu bukan jin tapi manusia, karena manusia ini kita yang diatur. Jin ngikut. Kemudian itu jadi li'annau mustagnauna. Jadi mereka itu benar-benar memang nggak butuh makan, nggak butuh minum kalau bukan tujuan agama, tujuan hukum. Luar biasa. Berarti kalau nggak ada mandat makan seharian, ya nggak makan sehari. Nggak mandat sebulan, nggak makan sebulan. Kan tadi bilang Rasul mah nggak makan 2 hari, jangankan 2 hari, setahun juga nggak risih, nggak rusuh, nggak ngapa-ngapa. Itu Rasul ngeganjel batu, kayaknya ngerasa kesakitan. Rasul itu cuman bahasanya kayak obat juga, ngajarin obat juga. Lu kalau lapar nggak ada makanan, ganjel aja perut pakai batu.
ngajarin kayak gitu maksudnya intinya mah. Bukannya ya kan tadi dibilang Rasul mah kagak ada makanan cuma tinggal ngomong doang kalau mau makan mah. Nggak usah makan Rasul udah kenyang. Tinggal. Ini yang kita belum tahu nih. Berarti Rasul itu kenyang mulu. Ya Rasul perutnya ya kenyang aja udah enggak ya bahasanya kan mustagnauna enggak butuh. Anil ta'am dari makanan, wasyarab minuman. Lalu Rasulullah demen sama korma, minum air nabis, ngajarin ini obat herbal, minum sehat terbadan lu begitu. Tujuannya kayak gitu berarti ya. Insyaallah dia korbankan kayak tuh manusia kayaknya tuh Rasul tuh ngorbanin kemuliaannya demi memuliakan umatnya. Berarti hebat ya. Ngorbanin kemuliaannya, tapi nggak hilang kemuliaannya. Jadi kayak ngorbanin aja begitu. Mengorbankan kemuliaannya. Bayangin Rasul nggak makan 3 hari jaga anjel putih pakai batu. Banjol pakai batu. Iya. Jadi kayak kan berarti persepsinya kan ini orang miskin amat, makanan kagak punya, ya kan? Sampai 3 hari kagak makan, itu perut diganjel pakai batu. Begitu kan kayaknya. Ya, itu Rasul mengorbankan kemuliaannya. Padahal Rasul kagak diganjel juga ya biasa aja. Ya, beliau mau makan juga tujuannya bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Bahkan di sini wal marad sakit. Tapi sakitnya wal marad gairil munpir. Penyakit yang enggak sampai bikin orang itu menjauh dari dirinya. Jadi penyakit yang benar-benar berbahaya. Mulai kayak virus sekali menular. Enggak, sakit-sakit normal-normal aja. Artinya sakit itu enggak sakit parah banget. Yang penyakit itu sampai orang enggak mau deket. Gitu. Munpir itu berarti penyakit yang bikin orang itu menjauh dari dirinya. Ya kayak mana penyakitnya kayak gila. Kan orang gila mah takut. Orang gila kan banyak enzimnya. Ya banyak enzim, kuman apa segala. Namanya enggak mandi sampah aja makan ya kan. Terus ya di sini tuh contohnya contoh penyakit yang munpir pala ya alaihim. Jadi nggak berlaku buat para Rasul itu penyakit yang sampai begitu. Semana kaljunun kayak gila. Baik itu mah gila qalil, gilanya enggak 50%, rada-rada doang gitu, rada-rada enggak. Ataupun kasir mungkin full gilanya. Mana wakal jam wal baros, kusta, lepra. Ya kan lepra mau bahaya. Ya coba aja kita. Ya kayak kalau sini mungkin TBC kali ya. Udaranya bisa nular. Iya, enggak bakal begitu Rasul. Penyakit punya bisa gitu, ada penyakit, kena penyakit, cuman enggak sampai penyakit yang begono-begonoan enggak. Corona. Ya kayak corona gitu, orang selama aja ogah begitu kan. Ya. Ya apalagi mungkin virus itu termasuk penyakit yang mungkin munpir, penyakit yang orang itu bisa kagak mau dekat sama kita. Itu mungkin penyakit hina juga itu berarti. Ya. Sebab apa? Qala Rasulullah, dan kalau kita perlu tahu kenapa Rasul itu pengalaman hidupnya bahkan lebih dahsyat musibah yang terjadi sama beliau itu, sedangkan kita dahsyatnya kita paling kita mah pacaklik sama uang doang kan, begitu istilahnya ya, pacaklik sama makanan doang kan, atau pacaklik nggak punya kerjaan doang kan. Rupanya kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum balal alamiyah sumal auliya sumal amsal. Manusia itu yang kena musibah paling dahsyat musibah yang terjadi yang mengenai mereka adalah al-anbiya, para nabi. Jadi rupanya bayangin, musibah yang begitu dahsyat adalah para nabi, yang mengenai para nabi. Terus lebih rendah lagi kedahsyatannya, itu di bawah pangkatnya para awali. Kemudian wal amsal sumal amsal, kemudian yang dekat derajatnya dan yang lebih dekat lagi derajatnya. Kita mah orang awam, apa sih musibah yang dapat kita? Apa coba?
Nggak ada. Musibah apa yang kita dapat segede-gedenya musibah, paling kita mah apaan tahu. Kalau agak aduh. Ya kita mah kadang-kadang ya kan kenanya mah kecil, kena musibahnya, tapi cerita sama temennya dramatis banget begitu. Jadi kesannya masya Allah gitu ya. Makanya kalau ada orang yang ceritanya itu musibahnya biasa diceritakan seperti dramatis banget, ini berarti nyaru nabi nih. Gitu. Ya luar biasa berarti cobaannya. Sebab kan musuhnya itu ya kita kan mengambil gambaran dari bawahannya aja dah para kan ada istilah begini, di kampung ada kiai 10. Awas jangan salah. Abu Jahalnya berarti ada 20. Kiai 1 Abu Jahalnya 10. Kalau kiai 10 Abu Jahalnya berarti 100. Jadi lebih banyak Abu Jahalnya. Musuhnya lebih banyak. Makanya orang-orang begitu mah, yang orang-orang kayak wali-wali itu kiai itu musuhnya ya lebih ekstrim daripada kita. Lebih ekstrim, musuhnya kan bukan orang biasa aja, preman, dukun, santet semuanya, segala jin iprit semuanya itu. Cobanya luar biasa. Ya coba kita dikasih satu aja cobaan dari itu, ada salah satu cobaan itu. Kita mau udah bendera putih mulu kali, udah nyerah. Ya kata Rasulullah, berarti manusia yang cobaan musibah yang mengenai dahsyatnya itu adalah yang terjadi kepada para nabi. Berarti luar biasa. Pantas kalau mereka itu disebut ulul azmi, kan ada yang namanya ulul azmi, yang kesabaran di atas kesabaran. Gitu. Kalau kita kan bukan, sabar ada batasnya. Ya, kalau nabi mah berlomba-lomba sabar di atas sabar. Kalau kita sabar ada batasnya gitu, kita mah balik, kita mah ya sabar pakai ada batas gitu. Marot ya wal amsal summa aqrab bil ladzi duna lawal. Jadi itu yang wajib kita yakini salah satunya. Jadi sifat jais bagi Rasul yaitu a'radul basyariyah, adanya sifat manusia biasa pada mereka, itu adalah sifat jais pada mereka. Sifat jais artinya sah-sah aja. Saya sebelum kalau mereka nggak begitu juga bisa. Ya kan namanya manusia luar biasa, berarti nggak sama kayak manusia biasa. Gitu aja intinya makan. Orang spesial kan nggak sama dengan orang yang nggak spesial. Itu. Ya kalau dia mah latihan aja pakai helikopter ya kan. Ya kalau cuman model-model back yang ecek-ecek mah ya, apalagi yang cadangan. Suruh ngojek itu mah jangan ke lapangan tempat latihan. Enggak, kalau yang spesial mah luar biasa. Dijemput pakai jet pribadi. Begitu intinya. Artinya ya itu para nabi orang-orang istimewa. Para rasul itu orang-orang istimewa. Manusia makhluk-makhluk Allah yang istimewa. Kita istimewa enggak? Paling enggak kita ngebuntut sama orang yang istimewa. Ya kan orang kan kalau kita deket sama yang istimewa kan rada entregannya kan rada naik kan dikit. Ini siapa? Tanjen tetangga jenderal. Bahaya, tetangganya aja orang takut. Tetangganya doang tuh Tanjen. Cuman dempet perkarangannya doang. Tanjen, tetangga jenderal. Takut orang. Padahal tetangganya doang. Takut kita. Ya. Jadi ke bawah istimewa jadinya. Ke bawah istimewa. Maka deketin ulama biar kita ke bawah istimewa. Cintai para ulama seakan-akan berarti kita mencintai para nabi. Nabi orang-orang istimewa. Maka kalau kita pengen, kita mah istimewa enggak, paling enggak kita mah jadi kayak orang-orang istimewa. Dekat sama istimewa kan ditakutin juga. Yang nama tetangganya aja ditakutin, bayangin coba. Apalagi ponakannya ya kan. Nah, ya, tangkap polisi. Bapak nggak tahu saya, begitu. Mau saya Tanjen pak. Tanjen aja. Polisi gua rada ngedek-dek juga, nangkepin juga. Waduh, bahaya nih. Bikin masalah nih gua cuma gara-gara satu orang ini. Gara-gara jadi gua bisa dipecat sama atasan. Kan begitu. Padahal Tanjen. Sama Tanjen polisi mikir-mikir 2 kali. Apalagi ponakan jenderal. Anak jenderal. Padahal jenderal kan babanya dekat sama jenderal, ngaruhnya luar biasa. Itu
maka deketin orang-orang mulia, orang-orang istimewa. Biar kita istimewa mah enggak, cuman kayak orang istimewa begitu. Ya kan kita kan kalau sama jenderal mah kan kalau tetangga mah kondangan kan luar biasa, masuk keluar masuk, kita mau enjoy aja kan. Ini bayangan kan pakai diperiksa dulu awalan gitu. Nanti ini banyak lagi masalah. Anjir, tetangga jenderal. Alhamdulillahirabbil alamin. Habisin makanan aja dulu dah. Campak lu mau nanya nih.